Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, kita berjumpa kembali di channel ini dan terima kasih atas atensi Anda. Kembali kami berdua akan melakukan dialog seputar tragedi Trisakti ya. 12 Mei 12 Mei 1998. Dan semoga ini merupakan suatu dialog yang mengingatkan kita akan peristiwa itu untuk menjadi iktibar kita di masa-masa yang akan datang. Untuk itu kita segera akan melakukan dialog dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Kita tengah diingatkan dengan suatu peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 1998, yaitu tragedi 12 Mei. Apa yang dapat Anda informasikan tentang peristiwa ini? Ya, jadi tragedi 12 Mei merupakan bagian dari serpihan sejarah perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. 12 Mei 1998 yang berarti sekarang sudah 25 tahun. Iya. Peristiwa itu mengawali dari kejatuhannya Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam Al-Quran dikatakan bahwa sejarah itu memuat yang pertama mau'izah. Iya. Itu mau'izah itu dia pelajaran. Dan sejarah itu sebenarnya juga adalah merupakan sunnatullah. Iya. Sesuatu terjadi ada sebabnya. Iya. Nah, dalam sunnatullah selama sebabnya sama, akibatnya akan sama. Iya. Nah, oleh sebab itu ada mau'izah itu adalah pelajaran, dan dari pelajaran itu kita diberi peringatan. Iya. Namanya dzikra. Iya. Dzikra. Dua itu. Jadi dari sempena 25 tahun peristiwa tragedi Trisakti yang menewaskan 3 orang mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa kita di saat demo besar menuntut penegakan demokrasi, menegakkan keadilan, dan menentang KKN, korupsi, nepotisme dan kolusi itu. Dan harapan besar waktu itu diharapkan caranya tidak lain pada masa itu umumnya berpendapat Pak Harto harus turun dari kekuasaan beliau dan menyerahkan kepada publik. Nah, peristiwa ini perlu kita ingat kembali, kenapa peristiwa itu terjadi dan apa sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat dalam atau dengan peristiwa itu, terutama yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bagian dari perwujudan suara hati nurani rakyat pada waktu itu. Maka terjadilah demo besar-besaran serentak seluruh Indonesia. Dan kemudianlah Pak Harto turun daripada kekuasaannya pada waktu itu. Maka Indonesia masuk ke dalam masa reformasi, masa yang pada waktu itu sangat diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan. Terjadinya perubahan itu adalah KKN, korupsi dan nepotisme itu kalau tidak akan bisa dihapuskan, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang semakin menggerogoti kehidupan demokrasi, ekonomi, politik di negara kita. Itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat peristiwa 12 Mei 1998 itu, kalau kita telusuri jauh belakang, sepertinya ada kemiripan dengan waktu kejatuhan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Itu 14 abad yang silam. Saya melihat ada titik-titik kesamaannya. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah dalam sejarah disebut bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah, separuh awal daripada pemerintahannya itu sangat kondusif masyarakatnya. Tapi kemudian beliau semakin lama semakin tua dan kekuatannya semakin lemah dalam menangkis keinginan-keinginan dari kaum
beliau dari Bani Hashim Iya. yang sangat ingin ikut dalam pemerintahan, sehingga sekretaris negara, bendahara negara, Baitul Mal segala macam mereka dikuasai oleh Muhammad. Akibatnya masyarakat melihat ini sudah terjadi nepotisme yang sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu cara lainnya tidak ada dengan cara demo, demonstrasi. Datanglah pendemo besar-besaran dari Mesir, dari Irak untuk menuntut Khalifah Utsman membersihkan katakanlah kabinetnya dalam tanda petik dari unsur-unsur KKN tersebut. Itu sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di tengah-tengah demo yang panas, apalagi orang-orang panas, di tengah-tengah demo yang panas itu dan emosional, ya, maka menyusup orang munafik, orang munafik di tengah-tengah itu. Lalu disorakkannya salah seorang anggota demonstran itu dibunuh oleh pengawal Utsman. Nah, orang-orang Arab tahulah kita emosinya meledak-ledak, suasana seperti itu. Akibatnya tanpa berpikir panjang, akhirnya Utsman dibunuh. Lalu Utsman meninggal dan selesailah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan pada masa Pak Harto jatuh, kita tidak tahu, mungkin saja ada waktu demo mahasiswa itu yang menyelupisi orang-orang yang munafik seperti masa Utsman itu, sehingga penjaga keamanan pada waktu itu melepaskan tembakan kepada mahasiswa, meninggal mahasiswa. Nah, akibatnya setelah itu tuntutan demokrasi reformasi semakin menggelora, maka Pak Harto pun jatuh dengan cara beda daripada Utsman. Utsman dibunuh, tapi Pak Harto karakternya yang dibunuh. Lalu setelah itu beliau meletakkan jabatan. Jadi ada kesamaannya adalah antara Utsman dengan Pak Harto sama-sama lepas dari kekuasaan, tapi Utsman dibunuh, Pak Harto tidak dibunuh. Maka itu akibat fitnah. Utsman difitnah melalui KKN-nya, Pak Harto juga difitnah melalui KKN itu. Itu yang terjadi dan perlu kita waspadai. Pelajaran apa? Tadi sudah kita mulai bahwa sejarah itu ada mauzah. Pelajaran apa yang diambil di situ? Pelajaran yang diambil itu adalah bahwa di tengah-tengah kekuasaan itu selalu saja fitnah itu bermain. Makanya seorang pemimpin, kemudian rakyat juga diajar agar arif menyikapi mana yang musuh, mana yang bukan. Makanya kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya tidak takut kepada orang Islam yang jelas-jelas Islamnya. Saya tidak takut kepada orang kafir yang jelas-jelas kafirnya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah orang yang bajunya Muslim tapi hatinya adalah kufur. Itu orang munafik. Ini yang paling berbahaya. Dan orang-orang munafik itu ada kesamaannya pada masa Utsman bin Affan dengan masa jadi kembali kepada yang tadi, sesuatu yang penyebabnya sama, maka akibatnya juga sama, penyebabnya fitnah. Orang-orang munafik yang menyelusup. Lalu mungkinkah ketika kejatuhan Pak Harto ada juga unsur-unsur kemunafikan orang tertentu yang ingin menanggung itu? Bisa saja terjadi. Itu yang perlu kita ambilkan pelajaran di situ, ya. Jadi ada pelajaran, ada peringatan untuk kita ke depan, ya. Jadi untuk reformasi ini, Prof, ada juga istilah founding father-nya itu ya, lokomotif. Mereka memang punya harapan besar, bagaimana reformasi itu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lah. Setelah 32 tahun Pak Harto memimpin dan perlu regenerasi, Tapi setelah berlangsungnya regenerasi melalui reformasi etik, seperti apa Anda melihat apa yang terjadi hari ini? Kalau kita lihat sekarang, harapan katakanlah rakyat pada umumnya dengan turunnya Pak Harto, negeri akan berubah menjadi baik. Tapi nyatanya
justru malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Sebaliknya. Dan sampai sekarang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Harto dengan keluarganya punya harta yang begitu banyak, segala macam tidak ada terbukti. Tapi bagaimanapun tadi sudah kita katakan bahwa para pefitnah itu mencari keuntungan di situ, maka kita melihat sekarang ternyata itu fitnah. Itu kepenyesalan itu selalu datang. Kemudian karena ketidakdewasaan. Nah, saya melihat begini. Orang sering sepertinya mendewa-dewakan demokrasi. Demokrasi itu perlu, memang kebebasan berpolitik itu perlu. Dan tapi saya katakan demokrasi itu bagaikan api. Api. Siapa yang tidak perlu api? Semua kita perlu api. Ya, tapi api yang diperlukan itu harus dikontrol. Misalnya ibu-ibu di dapur kan perlu api untuk masak. Tapi kalau api tidak dikontrol terbakar. Nah, bapak-bapak yang suka merokok kan pakai api. Coba tidak dikontrol, terbakar kumisnya semua. Jadi itu perlu dikontrol demokrasi. Jadi makanya demokrasi ini perlu juga dikontrol dalam artian tidak demokrasi. Kita belum bisa menjadi demokrasi liberal. Saya masih ingat dalam waktu kuliah dengan Pak Profesor Deliarno dulu, kata beliau di Inggris itu pemilihan umum sebelum Perang Dunia, kata beliau suara pemilih itu beda antara orang yang terpelajar dengan sarjana dengan bukan sarjana itu berbeda. Sarjana suaranya 2, yang enggak sarjana suara 1. Karena itu berbeda. Kenapa? Kalau demokrasi itu diletakkan dengan one man one vote itu akan terjadi orang yang awam yang banyak itu mengalahkan orang yang terpelajar. Nah, di Indonesia profesor sebotak apapun kepalanya dengan orang yang tidak sekolah sama sekali samanya suaranya. Jadi oleh sebab itu kita belum bisa demokrasi bebas, demokrasi yang yang seperti sekarang liberal. Kita masih menganut kepada apa yang diajarkan oleh Pandung Pasir kita dalam sila keempat. Demokrasi kita itu adalah representatif demokrasi. Demokrasi perwakilan di sana diwakil kita oleh juga demokrasi. Karena bahayanya kalau orang tidak terpelajar, masyarakat yang masih awam, yang masih banyak bodoh katakanlah dalam dunia demokrasi, itu akan dimainkan oleh orang-orang pemilik modal. Akibatnya pemilik modal yang berkuasa. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya melihat reformasi itu sepertinya sudah jauh panggang dari panggang dari api. Artinya kalau ibarat rel sudah keluar dari rel yang semestinya itu dilalui dari awal ya Prof. Saya lihat seperti itu. Jadi diskusi kita ini kita maksudkan sebagiannya tujuannya ya mudah-mudahan bisa menjadi pengingat juga bahwa kita ingat kembali dasar berangkat kita. Saya sering mengatakan, bukan saya sebenarnya mengatakan, tapi orang tua kita mengatakan bahwa bila tersesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Tapi ada orang yang sinis, kembali ke pangkal jalan itu berarti mundur. Saya bilang bukan mundur. Kembali ke pangkal jalan itu adalah melakukan koreksi, untuk melihat di langkah mana kita sudah tersesat, makanya kita betulkan kembali. Itu perlu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat, itu jelas sekali Al-Quran mengingatkan, lihatlah yang di belakang yang telah berlalu itu dipelajari, bukan mundur tapi mempelajari. Kita ke belakang itu menjemput langkah-langkah kita yang sudah kita lakukan, di garis mana kita tersalah. Di mana tersalah, dan itu kita pun tidak tersalah lagi itu. Nah, dengan sistem demokrasi seperti sekarang itu dimanfaatkan oleh para pemilik modal. Pemilik modal yang punya banyak duit dan masyarakat yang tidak terpelajar, ya mereka gunakan seperti itu. Prof, jadi setelah 25 tahun nih tragedi itu dan menjadi pelajaran semestinya untuk bangsa Indonesia, Prof. Di tengah-tengah itu kita melaksanakan pemilu raya atau istilahnya pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden, dan tahun sekarang ini sudah masuk ke tahun politik nih, Prof. Menurut Anda bagaimana pemilihan umum itu bisa mencerdaskan masyarakat bukan justru sebaliknya, Prof? Saya mungkin termasuk orang konservatif ya. Seperti saya katakan dulu, saya ingat sejarah itu. Salah satu alasan untuk mengamandemen UUD 45 itu adalah ketika melihat Pak Harto itu dipilih terus-menerus sampai
32 tahun berapa periode, dan itu dalam Undang-Undang Nasional itu dibenarkan. Kita melihat dari situ itu alasan untuk di anemen sehingga tidak seperti itu. Tapi tidak menjadi pemilihan langsung, tapi tetap pemilihan. Tapi akibatnya dirubah semua. Dirubah semua. Makanya saya sering mengatakan dalam berbagai forum, dalam FGD tentang empat pilar kebangsaan misalnya. Saya berkatakan, tanyakan kepada kawan-kawan peserta yang hadir, termasuk kawan-kawan dari anggota DPR sendiri. Saya menanya, menurut Anda negeri kita ini mana lebih baik? Sebelum atau sesudah amandemen 45. Jadi hampir semuanya mengatakan sebelum. Sebelumnya amandemen ini lebih baik. Lalu saya tanyakan, kalau ini lebih baik, kenapa kau yang lakukan yang sudah ini? Semuanya diam. Karena ada situ vested interest. Jadi ada interest yang dilindungi, dan itu tuh akibatnya rakyat jadi korban. Dan ini perlu kita ambil pelajaran dan peringatan dalam peristiwa itu. Jadi hendaknya jangan pengorbanan yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, generasi muda bangsa yang itu menjadi sia-sia akibat ketika kita sudah lari daripada katakanlah hitah awal daripada kita awal Republik ini. Kalau hitah Indonesia itu apa? Saya akhirnya mengatakan juga begini, kan setiap presiden punya visi, misi, kemudian gubernur juga begitu. Saya kira visi bangsa ini sudah jelas kok. Apa visi bangsanya? Pancasila. Itu visi bangsa. Mau apa? Visi itu kan bayangan masa depan, mau jadi apa bangsa Indonesia ini. Kita orang tua, para pendiri bangsa kita mengatakan bangsa kita ini menjadi bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang tetap menjaga persatuan, bangsa yang mengedepankan musyawarah tapi dalam perwakilan, bangsa yang menuju masyarakat yang adil, berkeadilan. Itu, nah itu visi, itu visi. Tapi, nah baik, jelas bahwa apa yang diperingati hari ini tujuan kita adalah bagaimana mengingatkan kita, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang memang harus kita ingat, tetapi jangan sampai terulang kembali ya Prof. Apa yang katakan oleh Bung Karno itu benar. Jas merah tuh. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Tapi itu bukan hanya untuk diucapkan, tapi praktekkan. Sejarah itu jangan. Sebab kalau saya dilupakan, jalan dialih orang lalu. Baik Prof, jadi mudah-mudahan saja kita semua bangsa Indonesia nanti tahun depan akan melaksanakan pemilihan umum dan pesta demokrasi itu berjalan dengan sebaik-baiknya dan memuaskan seluruh lapisan masyarakat ya Pak. Kita harapkan walaupun tidak akan semuanya, pokoknya sebagian besar bangsa ini puas lah. Artinya demokrasi itu benar-benar dilaksanakan secara jujur dan adil. Itu moto yang selama ini saya mulai ditinggalkan. Nah, Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk para penonton kita. So penonton, demikian bincang saya dengan Profesor Dr. Haji Khalidin Kota MA seputar tragedi 12 Mei 1998. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.